warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mufidah sebagai pengajar dari SMK Negeri 1 Ngawi. Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu surat bisnis dalam kegiatan korespondensi. Materi ini termasuk dalam pelajaran korespondensi untuk kelas 10 semester ganjil. Nah, melalui pembelajaran ini, kalian akan memahami bagaimana komunikasi profesional dilakukan melalui surat bisnis baik secara manual maupun digital. Baik, sebelum kita mulai, perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dan fungsi surat bisnis, mengidentifikasi bagian dan struktur surat bisnis, membedakan macam-macam surat bisnis, dan membuat surat bisnis digital dengan format yang benar. Tujuannya tidak hanya supaya kalian tahu teorinya saja, tetapi juga supaya bisa mempraktikkan langsung cara membuat surat bisnis yang profesional. Karena ini akan sangat berguna di dunia kerja nanti. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian surat bisnis. Surat bisnis adalah surat resmi yang digunakan untuk komunikasi antara perusahaan, instansi, atau individu yang terkait dengan kegiatan bisnis. Jadi, surat bisnis ini bersifat profesional dan formal. Artinya, harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mengikuti format yang baku. Nah, ada beberapa contoh nih surat bisnis yang umum digunakan, antara lainnya ada surat penawaran produk, surat pemesanan barang, dan surat pengaduan atau keluhan. Walaupun sekarang kita hidup di era digital, surat bisnis tetap dibutuhkan, terutama sebagai bukti tertulis dan dokumentasi resmi dalam kegiatan perusahaan. Next. Selanjutnya, mari kita bahas fungsi dari surat bisnis. Surat bisnis memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi, yaitu antara dua pihak dalam dunia usaha. Yang kedua, ada sebagai bukti tertulis. Jadi, bukti tertulis dari kegiatan transaksi atau kerjasama dalam perusahaan. Yang ketiga, sebagai media dokumentasi atau arsip yang bisa dilihat kembali bila dibutuhkan nanti. Yang terakhir, sebagai sarana promosi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain atau pihak eksternal. Nah, coba kalian pikirin, di zaman serba digital seperti sekarang, mengapa surat bisnis masih penting? Hayo. Ibu kasih waktu 10 detik untuk menjawab ya. Ya, betul sekali. Jadi, karena walaupun banyak komunikasi lewat media sosial atau chat, surat bisnis tetap menjadi bentuk komunikasi profesional yang memiliki kekuatan hukum dan bukti tertulis. Seperti itu. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian surat bisnis. Sebuah surat bisnis memiliki struktur yang harus lengkap dan berurutan, yaitu yang pertama, kepala surat atau skop surat. Berisi logo, nama, dan alamat perusahaan. Yang kedua yaitu tanggal surat, yaitu tanggal surat dibuatnya itu kapan, dan yang ketiga, nomor surat dan lampiran jika ada. Yang keempat, alamat tujuan surat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka yang sopan tentunya. Yang keenam, isi surat terdiri dari apa saja, yaitu bagian pembuka, isi utama, dan penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama jabatan pengirim. Yang ke-9 atau terakhir, tembusan, jika ada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat itu. Kelengkapan bagian-bagian surat ini itu menunjukkan profesionalitas dalam berkorespondensi. Nah, selanjutnya kita bahas macam-macam surat bisnis. Jadi, secara umum, surat bisnis terdiri dari
beberapa jenis, yaitu yang pertama, surat penawaran, yaitu surat yang berisi penawaran barang atau jasa kepada pihak lain. Yang kedua, surat pesanan, yaitu surat yang digunakan untuk memesan barang atau jasa sebagai tanggapan dari surat penawaran. Yang ketiga, surat penagihan, digunakan untuk menagih pembayaran yang belum dilakukan. Yang keempat, surat pengaduan, berisi keluhan atas kesalahan produk atau pelayanan. Yang kelima, surat kerjasama atau konfirmasi, digunakan untuk menjalin kemitraan bisnis. Coba perhatikan, apa perbedaan antara surat penawaran dan surat pesanan? Nah, siapa yang mau jawab nih? Oke, baik. Terima kasih. Betul banget. Jadi, surat penawaran dikirim sebelum transaksi, sedangkan surat pesanan dikirim setelah penawaran disetujui. Nah, kita next. Jadi, di slide ini kalian bisa melihat contoh surat penawaran barang. Kalian juga bisa membuka link yang sudah saya sediakan untuk melihat template di Canva atau Kompas. Kita coba buka ya. Jadi ini ada template dari Canva yang bisa kalian gunakan untuk melatih atau belajar diri kalian untuk membuat surat bisnis. Oke. Selanjutnya, contoh surat penawaran dari Kompas. Kita coba lagi. Nah, seperti ini ya, sudah lengkap. Nah, selain dari Canva, lalu dari Kompas, ada juga video yang bisa kalian perhatikan agar kalian lebih mengerti. Nih. Jangan lupa nanti kalian coba template-nya dan jangan lupa kalian pelajari video yang telah Ibu berikan dalam PPT ini. Nanti Ibu share ya PPT-nya. Oke, kita next. Selanjutnya praktik digital nih. Nah, sekarang saatnya kalian berlatih. Silahkan buka Word Online atau Canva, lalu pilih template surat bisnis. Buatlah surat sesuai jenis yang telah ditentukan oleh ibu guru, misalnya surat penawaran, surat pesanan, atau surat kerjasama. Nah, jangan lupa nanti untuk menyertakan logo perusahaan, format surat yang benar, dan bahasa yang sopan dan formal. Setelah selesai, simpan hasilnya dan unggah ke Google Classroom ya. Jangan lupa deadline-nya dan jangan sampai telat deadline-nya, oke? Next. Nah, untuk menilai hasil surat kalian nanti, perhatikan rubrik penilaian berikut ya. Jadi, format dan struktur harus suratnya harus lengkap dan sesuai. Isi dan bahasa juga harus sesuai tujuan tentunya. Desain harus rapi dan profesional. File digital harus tersimpan dengan baik dan mudah dibaca. Selain itu, nanti akan ada kegiatan peer review, di mana kalian akan saling menilai surat bisnis digital teman-teman berdasarkan kriteria tersebut. Tujuannya apa? Agar kalian bisa belajar dari karya satu sama lain. Dipahami ya? Mudah dipahami kan? Oke, bagus sekali. Kita next. Selanjutnya, karakteristik surat bisnis digital yang baik. Jadi, surat bisnis digital yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa formal dan sopan. Yang kedua, memiliki format baku sesuai standar korespondensi. Yang ketiga, desainnya itu rapi dan profesional. Yang keempat, disimpan dalam format PDF atau dokumen. Dan yang kelima, dapat dikirim melalui email resmi perusahaan. Jadi, meskipun berbentuk digital, kalian tetap harus terlihat profesional dan kredibel. Jangan lupa diperhatikan ya. Oke, next.
Sekarang kita masuk refleksi pembelajaran. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat surat bisnis di dunia kerja modern? Pertanyaan yang kedua, apa kesulitan yang kalian temui saat membuat surat bisnis digital? Yang ketiga, bagaimana cara kalian memperbaiki surat agar lebih baik lagi? Nah, pertanyaan ini bisa kalian jawab dulu di buku atau buku catatan atau dibahas saat diskusi kelas nanti ya. Jangan lupa kalian catat di buku dulu, nanti kalian tulis jawabannya. Oke? Lalu ada penugasan akhir nih. Jadi sebagai tugas proyek individu, kalian buat satu surat bisnis digital menggunakan Google Docs atau Canva. Jangan lupa gunakan copy surat dan format profesional, lalu unggah hasilnya ke Google Classroom, dan kalian bisa melihat contoh surat dari Gramedia atau template Canva yang sudah Ibu sediakan pada slide. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa surat bisnis merupakan media komunikasi resmi dalam dunia kerja. Lalu harus menggunakan bahasa formal dan format baku, dan kemampuan membuat surat bisnis digital merupakan keterampilan penting bagi calon tenaga administrasi profesional. Nah, jadi kemampuan dalam membuat surat bisnis digital itu juga harus diperhatikan ya, karena kalian nantinya harus mempunyai keterampilan tersebut. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa komunikasi yang baik adalah kunci kesuksesan dalam dunia bisnis. Teruslah berlatih menulis surat yang profesional dan sopan. Jangan lupa ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.